Gue mau kasih lu satu pertanyaan. Kalau ada brand bilang, produk kami adalah produk yang terbaik di kelasnya. Lu percaya? Mungkin nggak langsung percaya. Tapi kalau ada orang random di internet bilang, gue udah pakai produk ini 6 bulan, dan ini salah satu pembelian terbaik gue tahun ini. Tiba-tiba kita lebih tertarik. Padahal kita nggak kenal orang itu. Tapi kenapa kita lebih bisa percaya ke orang asing daripada brand yang mengeluarkan jutaan rupiah untuk iklan? Jawabannya bukan tentang sales, tapi gimana otak manusia mengambil keputusan. Coba perhatikan kebiasaan kita ketika mau beli sesuatu. Kita lihat produknya, kita lihat harganya, lalu kita lihat fotonya. Tapi sebelum check out, kita buka reviewnya. Kadang bukan cuma bintang 5, tapi kita juga sampai cari bintang satunya. Kita lihat foto pembeli, baca komentarnya, bahkan cari video orang yang sudah menggunakan produknya. Kenapa? Karena ketika kita membeli sesuatu, kita sedang mengambil risiko. Risiko uang, risiko waktu, dan rasa kecewa. Otak kita nggak suka ketidakpastian. Jadi, kita mencari jawaban. Kalau gue beli barang ini, bakal nyesel nggak? Disinilah konsep pertama masuk. Social proof. Sederhananya, kita sering menggunakan perilaku orang lain sebagai petunjuk untuk menentukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Contoh gampangnya, lu masuk ke mall nih, ada 2 restoran. Restoran A kosong, restoran B ada antrian 30 orang. Lu belum pernah coba keduanya. Tapi secara nggak sadar, restoran B akan terasa lebih menarik. Kenapa? Karena otak kita berpikir, kalau banyak orang memilih tempat ini, mungkin memang bagus. Padahal kita belum tahu apakah makanannya benar-benar lebih enak dibandingkan yang A. Kita cuma melihat pilihan orang lain. Tapi social proof belum cukup. Ada alasan kedua kenapa review terasa lebih dipercaya. Trust. Coba bilang, produk ini bagus. Lu tahu gue sales. Gue dibayar untuk menjual produk ini. Jadi secara otomatis lu berpikir, ya iyalah dia bagus. Sekarang bayangin, customer yang nggak punya hubungan dengan gue bilang, gue pakai produk ini selama setahun. Dan menurut gue, itu worth it. Persepsinya berbeda. Kan orang tersebut terlihat tidak punya kepentingan langsung untuk menjual kepada kita. Ada perbedaan antara percaya kata sales dan melihat pengalaman customer. Tapi ada satu hal lagi yang menurut gue lebih menarik. Review sebenarnya bukan cuma menjual produk. Review menjual rasa aman. Misalnya, lu membeli handphone tadi nih 2 juta. Lu nggak cuma bertanya, bagus nggak sih? Lu sebenarnya bertanya, kalau gue keluarin 2 juta, gue bakal nyesel nggak? Ketika lu melihat 500 orang sudah menggunakan produk itu, resiko yang lu rasakan turun. Ketika lu melihat orang dengan masalah yang seperti sama lu bilang, gue punya masalah X, lalu pakai produk ini, dan ini menyelesaikan masalah gue. Lu akan jadi semakin yakin. Jadi sebenarnya yang dibeli customer bukan hanya produknya. Mereka membeli keyakinan bahwa keputusan mereka itu benar. Tapi hati-hati, social proof bukan berarti mayoritas selalu benar. Produk viral belum tentu bagus. Rating 4,9 belum tentu cocok buat lo. Dan 100.000 orang membeli sesuatu bukan berarti lo juga harus membelinya. Social proof itu sebenarnya adalah shortcut. Shortcut membantu kita mengambil keputusan lebih cepat. Tapi shortcut juga bisa salah. Jadi pertanyaan yang lebih baik bukan apakah banyak orang menyukai produk ini, tapi apakah orang yang punya masalah seperti gua menyukai produk ini. Sekarang kita tarik ke sales. Kalau gua seorang sales dan cuma bilang, Pak, produk kami berkualitas tinggi loh. Customer mungkin berpikir, ya semua sales juga bilang kayak gitu Pak. Tapi coba, kalau sales mengatakan, Pak, perusahaan A mengalami masalah yang sama. Mereka menggunakan solusi ini dan hasilnya seperti ini. Sekarang pembicaraannya berubah. Gue nggak lagi cuma mengatakan percaya gue. Gue memberikan alasan
untuk dipercaya. Dan ini menurut gue salah satu kesalahan sales. Terlalu sibuk menjelaskan kenapa produknya bagus, tapi lupa menunjukkan kenapa customer lain mempercayainya. Makanya gue semakin percaya bahwa sales bukan soal siapa yang paling banyak bicara. Karena kalau tugas kita cuma ngomong, semua orang juga bisa. Sales yang bagus harus memahami apa yang dijual, siapa yang membeli, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka butuhkan, dan yang paling penting adalah gimana caranya membuat mereka percaya. Karena pada akhirnya, sales terbaik bukan yang paling pintar membujuk, tapi yang paling memahami manusia dan masalah yang ingin mereka selesaikan. Gua Pram, kalau lu tertarik belajar sales dari sisi manusia dan perilakunya juga, subscribe. Karena di sini kita nggak cuma belajar cara menjual, kita belajar kenapa manusia membeli.